Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NPM 1714-0002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat Vietnam. Sebelum saya menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat Vietnam, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat negara Vietnam terlebih dahulu. Vietnam adalah sebuah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan beberapa negara, yaitu di sebelah utara terdapat Republik Rakyat Tiongkok, di sebelah barat laut terdapat Laos, di sebelah barat daya terdapat Kamboja, dan di sebelah timur terdapat Laut Cina Selatan. Kemudian ibu kota Vietnam adalah Hanoi, mata uangnya adalah Dong, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, dan agama yang dianutnya adalah agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Kemudian sistem pemerintahannya adalah komunis dengan satu partai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kehidupan sosial masyarakat Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara yang sangat menghargai dunia pendidikan. Bahkan satu-satunya cara agar seseorang dapat maju secara sosial atau lebih tinggi kelas sosialnya, yaitu dengan lulus ujian Mandarin kerajaan. Kemudian, tingkatan pendidikan yang ada di Vietnam itu ada 5 kategori, yaitu yang pertama ada TK, yang kedua ada SD, yang ketiga ada SMP, yang keempat ada SMA, dan yang kelima ada universitas. Bagi masyarakat Vietnam yang mengambil universitas, biasanya mereka mengambilnya di Ho Chi Minh City dan juga di Hanoi. Kemudian pemerintah Vietnam sudah menyediakan universitas-universitas yang mampu mencetak sarjana-sarjana yang terampil dan berkualitas di bidangnya, yang kemudian nantinya akan mereka pekerjakan di pemerintahannya. Kemudian untuk masyarakat Vietnam yang buta huruf, pemerintah Vietnam juga sudah menyediakan sekolah-sekolah dari perdesaan sampai dengan perkotaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal-hal unik atau hal menarik yang ada di negara Vietnam. Yang pertama, yaitu menggunakan nama alias karena sulitnya menggunakan nama asli. Nama orang Vietnam ini sangat sulit diucapkan oleh lidah orang Eropa. Oleh karena itu, mereka menggunakan nama alias agar memudahkan mereka dalam dipanggil oleh para tamu. Yang kedua adalah lalu lintas yang kacau. Di Vietnam, lalu lintasnya itu 10 kali lebih kacau daripada di Indonesia. Banyak pengendara sepeda motor yang menerobos jalan, melawan arus, bahkan ada juga yang hingga naik ke atas trotoar. Yang ketiga adalah menghitamkan gigi sebagai tanda kecantikan. Jadi, menghitamkan gigi merupakan salah satu tanda kecantikan. Mereka percaya bahwa dengan menghitamkan gigi dapat melindungi mereka dari kutukan dan dapat melindungi mereka dari mata jahat. Yang keempat adalah menghindari sinar matahari. Masyarakat Vietnam percaya bahwa memiliki kulit yang putih sangat menarik. Oleh karena itu, mereka menghindari sinar matahari dengan berbagai cara, seperti menggunakan masker, sarung tangan, bahkan menggunakan topeng. Yang kelima adalah kuku yang panjang sebagai status sosial. Jadi, jika pria Vietnam memiliki kuku yang panjang, berarti mereka tidak bekerja di ladang atau pekerjaan lain yang gajinya rendah. Oleh karena itu, banyak pria Vietnam yang memanjangkan kuku sebagai status sosial mereka. Yang keenam adalah makanan yang ekstrim. Masyarakat Vietnam ini mengkonsumsi semua jenis makanan, bahkan makanan-makanan ekstrim seperti kelelawar, ular, buaya, anjing, babi, tikus, bahkan embrio bebek. Yang ketujuh yaitu kuburan di tengah sawah. Di kawasan pesawahan terdapat banyak kuburan-kuburan. Nah, biasanya kuburan ini adalah kuburan kakek buyut mereka. Ini dilakukan oleh para orang tua agar sawah ladang mereka tidak dijual oleh anak cucu mereka. Yang kedelapan, rumah kecil dan tinggi. Jadi, rumah orang Vietnam ini kebanyakan kecil dan ukurannya hanya 4 meter, namun menjulang tinggi ke atas. Ini karena rumah tanah di perkotaan itu sangat mahal. Oleh karena itu, mereka menggunakan tanah warisan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal yang nantinya akan dengan harapan dapat ditinggali oleh anak cucu mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita terupdate tentang negara Vietnam. Yang pertama, dari detik.com, yaitu 245 orang positif corona, namun tidak ada laporan kematian. 245 orang ini dinyatakan positif corona, namun tidak ada laporan kematian. Hingga kini, otoritas Vietnam melaporkan bahwa tidak ada kasus terbaru tentang laporan di negara Vietnam. Memang ada 245 orang yang terkena corona, namun tidak ada laporan kematian. Dari sekian banyak kasus, 153 kasus itu mengenai masyarakat Vietnam yang baru kembali dari luar negeri. Kemudian 62 kasus mengenai klaster penularan di Rumah Sakit Hanoi. Kemudian 95 pasien dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan ke rumah. Dan 18 pasien lainnya baru akan dipulangkan ke rumah pada tanggal 7 April 2020 waktu setempat.
Kemudian, otoritas Vietnam melaporkan bahwa 0 kematian, atau bisa dikatakan tidak ada laporan meninggal dunia akibat COVID-19. Kemudian, Komisi Kesehatan Pencegahan COVID-19 melaporkan bahwa ada 3 pasien dalam keadaan serius di rumah sakit. 2 di antara mereka harus menggunakan fasilidator dan harus memakai dialisis. Kemudian berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah Vietnam untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini, pemerintah Vietnam sedang menjalankan kampanye social distancing, yaitu pemerintah menggerakkan agar masyarakat tidak boleh keluar dari rumah dan masyarakat tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Selain itu, pemerintah Vietnam juga menutup penerbangan sementara hingga 15 April 2020. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yaitu sekarang masuk ke berita yang terupdate kedua, tentang laporkan 0 kematian. Apa resep Vietnam hadapi pandemi corona? Ini saya dapat dari detik.com. Jadi, negara Vietnam ini sudah mengalami kasus COVID-19 ini sejak Maret lalu, namun hingga kini tidak ada laporan kematian. Apa yang dihadapi dan dilakukan oleh masyarakat Vietnam menghadapi pandemi corona tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tindakan cepat. Jadi, masyarakat Vietnam berinisiatif untuk melakukan pencegahan COVID-19. Masyarakat Vietnam, pemerintahnya menutup penerbangan sementara ke dan dari Cina. Kemudian pemerintah juga menutup sekolah-sekolah setelah liburan tahun baru. Yang kedua, karantina 21 hari. Setelah 2 minggu ditutupnya penerbangan, kemudian diberlakukanlah 21 hari karantina. Ini dipicu karena kekhawatiran akan kesehatan para pekerja. Yang ketiga, physical distancing. Kemudian pemerintah Vietnam juga memperlakukan physical distancing. Jarak fisik yang dimaksud di sini bukan memberhentikan aktivitas pekerjaan atau aktivitas penting lainnya, melainkan masyarakat dilarang untuk keluar dari rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Yang keempat adalah protokol kesehatan Vietnam. Petugas kesehatan Vietnam membuat protokol untuk mengecek tingkat keparahan. Dokter harus mengecek gejalanya, kemudian pasien harus sehat dan bergizi dan harus diet dengan ketat. Kemudian mereka juga harus mengkonsumsi dan memeriksa peredaran darahnya. Berita yang ketiga yaitu tentang Vietnam mengirimkan 500 alat tes kit ke Indonesia. Ini saya dapatkan dari detik.com juga. Jadi, pemerintah Vietnam mengirimkan 500 alat tes kit ke Indonesia. Alat tes real-time RT-PCR ini diklaim memiliki kelebihan dibandingkan alat tes lainnya. Kemudian pemerintah mengirimnya langsung dan diterima oleh BNPB dan kantor kesehatan di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Setelah itu dikirim langsung ke laboratorium yang ada di Rumah Sakit Jakarta Pusat. Sumbangan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam ini untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah COVID-19 karena sedang merabaknya virus corona di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, alat tes ini diproduksi langsung oleh perusahaan yang ada di Vietnam, dan alat tes ini memiliki kelebihan yaitu dapat dilakukan dan diperiksa hanya dalam waktu 60 menit dan hanya 1 kali pemeriksaan. Alat tes ini dapat diperiksa dan dilakukan dengan cara sampel dan juga dengan cara hasil swab tenggorokan dan hasil pernafasan. Jadi, setelah diperiksa, seseorang dapat ditentukan dia terkena COVID-19 atau tidak. Nah, kemudian ada berita terbaru, yaitu penerbangan di Vietnam akan segera dibuka. Oke, dapat saya simpulkan di sini bahwa kehidupan sosial masyarakat Vietnam itu sangat damai, sangat ramai, dan masyarakat Vietnam itu sangat ramah, dan masyarakat Vietnam itu sangat menghargai dunia pendidikan. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.